Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Al-Muqit, ya. Al-Muqit. Sebelumnya mari supaya hati kita terbuka, kita Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Al-Ghazali, Imam Zarruq dan kita para wali-wali Allah, mursyid-mursyid, para masyayikh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Al-Muqit ini berarti yang maha menciptakan makanan dan yang menyampaikannya kepada kita. Di bahasa Arabnya, Khaliqul aqwati wa musiluha ilal abdan. Yang menciptakan makanan dan menyampaikannya kepada kita. Wa ilal qulub. Dan juga kepada badan. Jadi makanan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua objek. Pertama di mukit, ya, makanan, artinya makanan itu diberikan kepada dua objek. Pertama kepada badan, yang kedua kepada qalbu. Satu, ini dua. Nah, makanannya badan adalah ta'am. Ya, ta'am. Nah, ini makanannya badan. Sedangkan makanan qalbu adalah ma'rifah. Imam Ghazali belum membedakan antara qalbu dan ruh dengan eksplisit bagi beliau. Bahas qalbu berarti bahas ruh. Nah, kalau bagi saya, ya, di akhir zaman ini kita eksplisitkan lagi, ya, kita bagi lagi bahwa ada lagi makanan qalbu, ada makanan ruh. Ini berbeda, ya. Jadi jika kita buat, teman-teman, ada cara membedakan antara tiga hal ini. Misalnya begini, ya. Saya makanan jiwa itu, jadi Allah Al-Muqit. Allah Al-Muqit maha menciptakan makanan. Agak terputus-putus Bu ya, barusan, minta maaf. Oh, oke, maaf. Allah Maha Muqit, yang maha menciptakan makanan, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ada jiwa, ada akal, ada qalbu, ada ruh. Ya, nah, ini dibagi jadi 5. Jadi kita pecah lagi. Badan, ini makanan fisik. Jiwa, nah ini yang kita sebut psikis. Akal, ini yang kita sebut intelektual, ya. Rasio. Jadi hal-hal yang bersifat rasional, ini dimakan oleh akal, ya, yang sifatnya rasional. Qalbu yang dia makan adalah asma dan sifat. Asma Allah dan sifat Allah. Sedangkan ruh makanannya adalah ma'rifat tentang zat, ya. Nah, jadi yang dimaksud Imam Ghazali, ma'rifat di sini ma'rifat nama dan sifat. Sedangkan di sini ma'rifat juga, tapi ma'rifat zat. Ya. Nah, ini bedanya. Nggak tahu nih jelas apa enggak, ini dicoret-coretan cepat saja. Badan makannya fisik,
jiwa makanannya secara psikis, apa yang sifatnya secara perasaan. Ya. Jadi perasaan kita itu mainnya di jiwa. Akal ini sesuatu yang rasional, masuk akal. Sedangkan kolbu dia mengkonsumsi pengetahuan mengenai nama dan sifat Allah. Ada penderuh mengkonsumsi pengetahuan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Itulah makna al-mukit. Ya, jadi kalau kita bagi udah jadi 6 ya, badan, jiwa, akal, qalbu, asma, sifat dan ruh. Silakan ini ditulis sendiri dengan versi teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita hapus dulu ini. Jadi Allah Al-Muqit yang maha memberi makan. Nah, ini kalau orang tidak belajar kitab ini dari ahlinya, seperti orang-orang yang mempunyai sanad kepada Imam Ghazali, ya kira memberi makan cuma makan fisik. Akhirnya meminta kepada Allah cuma minta makan fisik. Padahal kepada Allah kita meminta yang lebih besar dari itu. Ya. Fayakunu bimakna razzaq. Nah, maka terkadang al-mukit juga bermakna razzaq. Ya. Terkadang juga bermakna memberi rezeki. Illa annahu akhassu min. Namun ini lebih khusus daripada rezeki. Kenapa? Idzal rizqu yatanawal qut wa ghairul qut. Kalau rezeki mencakup makan dan selain makan, jodoh termasuk rezeki. Pertemuan itu termasuk rezeki kita. Bagaimana dengan al-mukit, Allah yang maha mengirim, menciptakan rezeki, ini khusus untuk makan saja, tapi makanan mulai dari yang zahir sampai yang hati. Wa imma ayakuna ma'nahu al-mustawli 'ala syai' al-qadir 'alaihi. Ada juga makna yang lain. Allah itu menguasai segala sesuatu. Wal istila yatimu bil qudrati wal ilm. Penguasaan itu bisa dengan qudrah dan ilmu. Kekuasaan dan pengetahuan. Ya. Jadi Allah menguasai kita dengan kekuasaannya, atau Allah menguasai kita dan ilmunya. Ini sesuai dengan ayat wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita. Ya. Artinya muqita dari situ Allah Ta'ala maha mengetahui, maha menguasai segala sesuatu. Surah Nisa ayat 85 ya. Fayakunu ma'nahu raji'an ilal qudrati wal ilm. Maka maknanya adalah qudrat dan ilmu. Amal ilmu, adapun ilmu sudah kita tahu ada nama Allah Al-Alim. Amal qudratu sesetati ataupun qudrah nanti kita lebih khususkan lagi pembahasannya pada nama Allah Al-Qadir. Wa yakunu bihadzal ma'na wasfuhu bil mukit atamma min wasfihi bil qadir wahdahu. Namun al-mukit ini lebih umum daripada al-qadir. Maka dia lebih sempurna daripada al-qadir, bahkan lebih sempurna daripada alim. Kenapa? Li'annahu dalun ala ijtima'il ma'nayn, karena mencakup dua makna, yaitu makna qudrah dan ilmu, ya hadzal ism al-farad. Baik. Maka teman-teman yang melakukan Allah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang itu adalah bab yang ini, ya. Kita lakukan pada malam ini, mungkin sana masih siang, itu al-aqwat, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan untuk tubuh kita. Apa itu? Makanan, minuman, ya. Terus Allah sekarang yang kita lakukan adalah memberi makanan untuk qalbi, karena kita sedang mempelajari nama dan sifat Allah Al-Muqit, nama Allah Al-Muqit, wahyal ma'rifah, yaitu pengetahuan mengenai nama Al-Muqit. Ya. Jadi kenapa nih kita kadang-kadang jauh-jauh ngaji kepada orang, jauh-jauh mungkin tidak bisa ketemu fisik, kita ketemu secara sosial media, karena kita ingin memberikan makanan untuk qalbu ini. Jadi teman-teman, yang kita lakukan sekarang adalah
memberi makan untuk kolbu. Oke, ini kita tutup kitabnya. Ini kalau dibuat ilustrasi lagi, kalau seseorang tidak makan, jadi tubuh ini makan ya, disebut makan. Apabila tubuh kurang asupan makan, apa yang terjadi? Jika dia minus, maka dia lemas. Ya, jika dia minus, maka dia lemas. Jika berlebihan, maka itu pun akan menjadi penyakit bagi dia. Maka dia harus seimbang, tidak plus, tidak minus. Nah, ini penting kita tandai. Ya. Sama, makanan untuk badan, ya, untuk nafsu jiwa. Untuk jiwa juga sama. Perasaan kita nggak boleh berlebih, nggak boleh juga berkurang. Ya, kalau kurang perasaan nanti lain hasilnya. Kalau kelebihan sensitif juga lain hasilnya. Ya, nanti ada lagi yang berikut tadi apa? Akal. Orang agar terjaga akalnya, maka sekolah, kalau kita dari sekolah dasar sampai kuliah, ya, sampai university. Jadi sekolah dasar sampai university. Makanya kita ini sudah terlalu rasional, nggak masuk akal, nggak terima, ya. Nggak dapat hujahnya, nggak terima. Padahal banyak di luar yang masuk akal itu juga membutuhkannya. Maka kita harus merawat yang berikut ini, itu kolbu. Kolbu ini tempat Allah memandang. Nah, teman-teman, kolbu ini adalah objek Allah memandang. Berarti Allah maunya kolbu ini tetap bergairah, tetap kuat, tetap sehat. Dengan apa dia sehat? Jika di dalamnya dimasukkan nama-namanya. Dan ini nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Tapi kemudian kita nggak usah khawatir, ulama orang satu anjir, ulama orang lain. Maka kolbu ini sekolahnya kita sebut ya tasawuf. Ya. Tasawuf itu kurikulumnya dibangun dengan torikot ini. Maka teman-teman, itu untuk belajar akal di dalil. Quran, sunnah, nomor sekian, sahih, tidak sahih itu pakai akal. Nggak pakai kolbu. Jadi kalau untuk mengetahui kualitas dalil hadis ini sahih, tidak sahih, jangan pakai kolbu. Pakailah ilmu akal. Ilmu hadis itu ilmu akal, ya, ilmu empiriknya. Ilmu empirik yang digabungkan dengan akal. Tapi lebih banyak ke empirik daripada akal. Tapi dia di bawah kendali akal. Jangan dibalik, sama ilmu akal, jangan kemudian menilai kolbu. Jadi jangan kemudian ini mencoba masuk ke sana. Akal gunakan pada tempat. Jangan sampai dia salah guna. Ya. Nah, di dalam tasawuf itu materi-materinya yang diajarkan semua ulama thariqat nggak keluar dari apa? Kurikulum nama. Ya. Pasti nama Allah. Allah, Hayyu, Qayyum, pasti itu zikirnya. Ada Hu, ya. Itu semua adalah kurikulum yang diajarkan dalam thariqat. Dan itu semua makanannya Allah. Jadi kalau kemudian kita mengatakan, oh saya nggak ketemu zikirku dalam Quran Sunnah, nggak, antum nggak ketemu, bukan berarti nggak ada. Mungkin mata kita tidak setajam kolbu kita. Di kolbu ketemu nama Hu, dan nama Hu sangat banyak dalam Al-Quran. Maka kita menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ya,
ayat 22. Ayat 22 itu memulai nama Allah dengan hu. Ya, huwallahul ladzi la ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Coba lihat di situ. Disebutkan 2 kali. Huwa, baru Allah. La ilaha illa hu. Biasanya kita kan dengar la ilaha illa hu. Maka hu ini adalah salah satu makanan daripada qalbu. Ya, dia makanan daripada qalbu. Apabila kita membacanya hu Allah la ilaha illa hu, maka qalbu akan terisi makanan rohani. Ya. Nah, teman-teman yang makan Allah, ini salah satu penjelasannya. Kemudian ada yang lebih puncak lagi. Lebih puncak lagi, yaitu pengetahuan makanannya ruh. Makanannya ruh bukan hanya sekedar nama. Ruh itu maunya lebih dahsyat dari itu. Ruh, ya, dia maunya pengetahuan, tapi mengenai zat. Nah, inilah rahasia yang Rasulullah SAW sembunyikan dari ahli kitab, tapi Nabi buka kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Huzaifah al-Yamani, Ibn Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka teman-teman, coba dilihat ya. Berarti torikoh itu ada banyak torikoh ya. Tubuh ini torikohnya ada riyadhahnya, ada latihan fisik, fitness, jiwa, ada torikohnya juga. Ya, muncullah ilmu psikologi, akal, muncullah aliran-aliran filsafat, aliran-aliran kalam. Sedangkan di kolbu juga muncul banyak torikoh. Nah, untuk ruh, torikotnya cuma satu, itu torikot Nabi Muhammad SAW yang masih barangkali disimpan oleh Allah, belum banyak dibuka. Sedangkan torikot yang ini sudah banyak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat torikot Mu'tabarah sangat banyak sekali. Di Indonesia ada 40, mungkin di negeri lain ada 100, 70, dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah fasilitas untuk mendapatkan makanan. Jangan dikira ada orang kelebihan makan nama, enggak. Karena Allah itu maha banyak, maha luas. Maka berbicara tentang asma dan sifat tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Ya. Jadi ilmu kolbu ini nggak ada habis-habisnya. Dia dikit lagi udah nyebrang ke sini. Nah, beberapa mursyid dapat beberapa bagian, mungkin ada yang dapat 1 nama, ada yang dapat 2, ada yang dapat 10, rahasia ya, bukan hafalan. Ada yang dapat 99, ada yang dapat 100, 200, 1000, tergantung berapa nama Allah berikan kepada kita. Ya. Tarekat Naqsyabandi aja misalnya fokus di 1 nama, Allah dan la ilaha illallah 2. Nah, nanti berkembang kan itu. Tarekat Samaniyah nanti ada berapa nama, ada Hayy, Qayyum, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang berkat Allah, kolbu kita ini barangkali dia karena terlalu luas, jangan sempitkan dengan satu toriko. Kalau sudah belajar satu toriko, nikmati sampai selesai kurikulumnya. Kolbu itu kan membimbing untuk belajar toriko-toriko yang lain. Nah, itu boleh dengan syarat toriko yang satu benar dulu. Ya, kita matang dulu yang satu, baru kemudian kita berpindah-pindah kepada toriko. Nah, ini makna Allah muqit, ya, Allah yang menciptakan makanan. Muqit, Allah yang memberikan makanan, menciptakan makanan dan menyampaikannya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada satu
teguk pun masuk ke dalam badan, satu perasaan pun masuk ke dalam jiwa, satu data hujah masuk ke dalam akal, satu nama sifat Allah masuk kalbu, akan ma'rifat mengenai Allah, kecuali itu sudah diatur oleh Allah. Maka bacalah nama ini banyak-banyak, ya Muqi. Orang-orang yang mengenal nama ini Al-Muqi tidak akan pernah merasa kemiskinan, tidak akan pernah merasa Allah itu pelit. Ya, nah inilah rahasia teman-teman, rahasia kenapa Ashabul Kahfi mereka bisa hidup lama. Jadi Ashabul Kahfi, ya, berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka nggak makan, tubuhnya udah nggak makan, jiwa juga udah nggak ada perasaan, akal juga sudah tidur semua. Apa yang membuat mereka masih tahan? Kolbu mereka dipenuhi dengan nama-nama Allah. Ya. Nah, inilah senjata kita di akhir zaman. Seandainya nanti ada paceklik bertahun-tahun, muncullah Dajjal membawa makanan tubuh, makanan jiwa barangkali, bahkan mungkin makanan akal. Kolbu kita mengatakan, saya sudah kenyang. Maka mulai sekarang, rajin-rajin belajar Asmaul Husna, rajin-rajin belajar tentang nama Allah, sifat-sifat Allah. Semoga kita bisa mendapatkan ini, ya, mendapatkan senjata Ashabul Kahfi. Itulah alasannya kenapa Allah Ta'ala lewat lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca surat Ashabul Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, supaya kita sering mengurus qalbi. Karena surah Ashabul Kahfi ini boleh saya sebut surat yang banyak membahas tentang qalbi. Ya, teman-teman yang menggunakan Allah, apabila kita sudah masuk ke ranah ini, ibarat seorang anak kecil kalau udah asik main game, dia lupa dengan makanan tubuhnya. Coba lihat anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil ketika main game, dia nggak makan, nggak minum. Teman-teman yang makan Allah, begitu juga ketika seseorang sudah masuk ke ranah qalbunya, ya, sudah masuk ke ranah qalbunya, maka dia pun akan asik dengan ini dan mungkin sesekali nggak minat. Tapi selama hayat masih di dalam badan, masih sadar, masih bangun, maka teman-teman yang berkat Allah, jangan kemudian melupakan nasib. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, ibtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dua ini aja. Ya, akhirat cuma dua ini aja. Ya, nggak lebih dari ini. Lalu akal, mungkin gelar-gelar profesor, ya, doktor, LC, MA, sarjana, SPhil, SH, itu gelar-gelar akal. Itu ini nggak laku di alam kalbu, nggak laku. Ya, ini semua nggak laku ini. Nah, jiwa kita beberapa orang bisa mendapatkan cahaya-cahaya prana, cahaya-cahaya cakra, itu adanya di jiwa tuh, ya. Kalau kolbu cahayanya tidak seperti itu. Jadi 7 titik lokoi, 7 cakra, teman-teman, itu masih di jiwa. Baru muqaddimah di jiwa. Ya. Belum sampai ke dalam kolbu. Walaupun disebut namanya kolbu ruh sir, tapi dia cuma berkaitan dengan kolbu. Kolbu lebih dahsyat daripada itu. Ya. Nah, teman demikian, apabila kita sudah paham, maka disitulah kita paham hakikat Ashabul Kahfi, tidak makan, tidak minum, masih hidup. Ya. Disitulah kita paham Nabi Uzair masih hidup. Disitu kita paham kenapa Nabi mengatakan
Allah, ya. At'amani Rabbi wa saqan. Jadi Nabi itu pernah ngomong, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala telah memberiku makan. Makanan apa itu? Itu makanan qalbi. Ya. Minuman qalbi. Makannya qalbi. Disitulah Nabi sebenarnya kalau beliau pura-pura lapar, Nabi itu selalu kenyang dengan makanan dari Allah. Nabi itu selalu segar. Tapi Nabi ini kadang harus menunjukkan sisi manusiawinya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Lanjut bagaimana Pak Anas? Nambah nama Allah. Ya, Ustaz. Boleh lanjut, Ustaz. Satu lagi ya. Biar Razi, Ya, itu apa suara backgroundnya agak kedengaran ya? Mungkin Pak kalau pakai headphone atau lebih dekat lagi ke mic-nya. saya pakai ini, earphone. Oh, pakai earphone, oke. Ya, dah. Ya, Iya. adanya begini Pak, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Terima kasih. Ya, ini mohon maaf nih kita baru mampir di rest area. Tadi kita membahas tentang al-mukid. Ya. Sekarang kita bahas al-hasib. Al-hasib berarti al-kafi. Allah yang maha mencukupkan. Wa huwa alladhi man kana lahu kana hasbah. Yaitu orang yang kana lahu kana hasbah. Siapa yang baginya ada yang mencukupkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala, ya, hasibu kulli ahadin kafi. Dialah yang mencukupkan segala sesuatu dan menyempurnakannya. Wa hadha wasfun la tatasawwar haqiqatuhu li ghairi. Ini tidak mungkin terbayang pada selain Allah. Fa innal kifayata innama yahtaju ilaiha al-maghfiyyu li wujudihi wa li dawami wujudihi wa li kamali wujudihi. Kenapa suatu sosok itu sempurna? Karena semua wujud, ya, membutuhkannya, semua wujud memerlukannya, semua wujud memerlukan keberlangsungan darinya. Walaysa fil wujud syai'un huwa wahdahu kafin li syai'in. Dan itu tidak mungkin kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wahdahu kafin li kulli syai'. Karena dia maha mencukupkan hambanya atau segala sesuatu, bukan sebagian. Ini banyak kita yang diuji selama pandemi merasa kurang berkecukupan, ya. Berarti kita meragukan Allah yang Maha Kafi. Kita sering, saya waktu pergi ke wilayah seperti di Palembang, di beberapa di Kalimantan, itu jamaahnya sering berzikir ya Allah Kafi, dan zikir kafi itu indah sekali kalau didengar, ya. Fa'inna wadah kafin likulli syai' la li ba'da syai'. Wa yadumu wujuduha wa yakmulu bihi wujuduha. Dengan kesempurnaan Allah itulah segala sesuatu menjadi sempurna. Lalu dikatakan di sini wala tazunnanna annaka idza ihtajta ila ta'amin wa sharabin wa ardin wa sama'in wa shamsin wa ghairi dhalik faqad ihtajta ila ghairi wa lam yakun huwa hasib. Dan kamu kira jika engkau memerlukan makan, minum, tanah, langit, matahari dan selainnya, berarti engkau membutuhkan selainnya. Justru ketika engkau membutuhkan makan dan minum, matahari, bumi, disitulah engkau membutuhkan, ya. Fa'innahu alladzi kafa bi khalqi ta'am wasyarab. Karena dialah yang mencukupkan makanan minum, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi begini. Jadi kadang-kadang kita berpikir dengan pekerjaan kita bisa cukup. Kita nggak butuh Allah, padahal pekerjaan itu Allah yang kirim, ya. Kita mengira saya makan minum aja, saya minum obat aja, padahal obat itu kesembuhannya Allah yang berikan. Wala tazunnanna anna at-tifla alladhi yahtaj ila ummin turdi'uhu wa tata'ahaduhu falaysa Allah hasibuhu kafiruh. Jangan kamu kira
anak kecil, bayi yang sedang membutuhkan perhatian atau rawatan ibunya seperti disusui, dibimbing, itu berarti dia tidak butuh Allah. Justru Allah lah yang mencukupkan si ibu itu, lalu melalui ibu itu Allah mencukupkan si anak. Ya, itulah alasannya kenapa kita wajib berbuat ihsan kepada orang tua, terutama ibu, karena ibu itu adalah wakil Allah di muka bumi untuk merawat kita semua. Ya. Iz khalaqa ummahu khalaqal labana fi thadiha. Ini penjelasannya. Nah, fal kifayatu innama hasalat fi hadhihi al-asbab. Oleh karena itu, dengan sebab kasih sayang ibu, air susu ibu, semua asbab bisa makan, bisa minum, bisa hidup, itu menjadi terwujud. Allah Ta'ala wahdahu wal mutafarrid bi khalqihi. Sebenarnya Allah juga lah yang menciptakan, bahkan ibunya itu Allah juga lah yang mengadakan. Maka teman-teman, Al-Hasib, Allah yang maha melengkapi, Allah yang maha mencukupkan. Ini sangat berkaitan dengan Al-Muqit tadi. Apa saja yang kita butuhkan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Baik, kira-kira ini yang dapat saya sampaikan ya.